Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan dulu mata kuliahnya. Allah. Oke, untuk pengantar ilmu lingkungan ya. Nah, kita mulai dulu sejarah kepedulian dunia terhadap lingkungan. Nah, kenapa sih ada namanya mata kuliah ilmu lingkungan? Kenapa lingkungan itu perlu dipelajari? Kalau kita bilang, kenapa sih kamu harus mengambil sarjana biologi? Kamu mau tahu apa di biologi? Oh, ternyata kamu mau mempelajari, kan biologi itu ilmu makhluk hidup ya, bio dan logos. Tapi ternyata di dalam itu tidak hanya mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, banyak interaksinya, metabolismenya, pencemarannya dan segala macam. Nah, kenapa sekarang lingkungan itu menjadi pusat perhatian dunia? Sebenarnya ada satu kejadian di mana kita mulai menyadari bahwa lingkungan itu sangat kita butuhkan. Lingkungan itu adalah aspek terpenting ya nak ya. Nah, ini dimulai pada tahun 1950 karena adanya masalah lingkungan timbulkan oleh penggunaan teknologi modern. Karena pada tahun tersebut di negara modern sudah ada yang namanya industri dan pertambangan dan penggunaan pestisida ya. Sehingga ada masalah lingkungan yang terjadi akibat pencemaran tersebut. Kemudian di Los Angeles ada namanya smoke atau mereka menemukan asap menyerupai kabut, jadi menyerupai awan atau asap menyerupai kabut seperti kita kabut asap kemarin. Ternyata setelah mereka analisis itu akibat dari asap mobil dan pabrik. Kemudian di Jepang adanya, kalau kalian pernah dengar adanya kasus Minamata ya, itu sangat booming sekali. Dari saya SMA, dari saya SMP itu sudah dibahas terus, itu adanya pencemaran air raksa atau Hg ya. Hg itu kalau bahasa kimia yang merkuri, adanya kadmium Cd, adanya Zeng itu Zn. Nah, dari beberapa hal inilah kemudian di tahun 1955 dan 1956 itu timbul penyakit baru yang menyerang manusia dan hewan. Nah, ini yang namanya di Teluk Minamata Jepang. Nah, ini adalah penyakit kelainan sistem saraf yang diakibatkan setelah diperiksa, setelah dianalisis ternyata adanya pencemaran merkuri di dalam tubuh makhluk hidup itu, di dalam tubuh manusia dan hewan, yang menyebabkan adanya kelainan neurologi. Kenapa dibilang penyakit di Minamata? Karena dia terjadinya di Teluk Minamata. Minamata ini punya perairan, sumber perairan. Di teluk ini ada sumber perairan digunakan masyarakatnya untuk kegiatan sehari-hari, makan, minum, MCK, segalanya. Jadi itu sumber kehidupannya. Ternyata di teluk itu sudah dicemari oleh Hg, merkuri dari sisa pembuangan pabrik. Nah, ketika merkuri itu masuk ke dalam tubuh mereka, maka merkuri itu akan menyebabkan efek toksik atau racun yang menyebabkan kelainan pada saraf. Nah, ini dianalisa oleh orang Jepang bertahun-tahun. Nah, mereka mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pencemaran yang membahayakan hidup mereka. Kemudian di Amerika, kemudian ada berbagai laporan akibat pencemaran yang semakin bertambah. Misalnya, ada penelitian yang mengatakan telur burung tidak menetas, ikan, burung, dan hewan mengalami kematian tiba-tiba, kerusakan pada tumbuhan, yang harusnya dia bisa tumbuh subur, tapi dia kering, mati, atau menjadi kerdil. Ada lagi, kalau kalian baca jurnal-jurnal, adanya pencemaran pestisida di dalam ASI, air susu ibu. Jadi air susunya diambil, dicek, ternyata ada pestisidanya. Nah, kalian bayangkanlah ketika air susu itu diminum oleh si anak. Hama yang resisten terhadap pestisida. Nah, jadi pestisida itu kita tahu bahwa itu adalah bahan kimia ya, yang digunakan untuk membunuh hama. Tetapi ternyata pestisida itu memiliki efek samping yang juga berbahaya bagi kehidupan manusia. Misal, ternyata pestisida itu bisa membuat penurunan kadar Hb yang begitu rendah, sehingga membuat orang anemia. Kalau anak-anak anemia, dia akan cenderung mempunyai IQ yang rendah ya. Nah, ternyata setelah hama juga mempunyai ketahanan tubuh, artinya dia menyesuaikan diri pada pestisida. Seperti kalian kalau terus menerus kalau kayak kapalan ya, kalau kaki kalian terus menerus nggak pakai alas kaki kan lama-lama kapalan tahan, dia bisa tahan itu, nggak pakai menebal sendiri kulitnya, nggak akan luka, nggak akan
tergesek lagi. Nah, begitu juga dengan hama, ketika terus-menerus dikasih pestisida, akhirnya dia membentuk pertahanan tubuh antibodi yang bisa melawan pestisida sehingga dia resisten. Resisten itu artinya dia nggak mempan lagi dikasih pestisida, maka hamanya akan semakin banyak dan akan semakin merusak. Nah, ini yang disadari oleh masyarakat. Kemudian dari tahun ke tahun terus dianalisa di negara berkembang adanya tingkat sanitasi lingkungan yang sangat rendah sehingga terjadinya perkembangan penyakit menular. Nah, seperti kita sekarang ini ya nak ya, kita sedang mengalami masa pandemi. Jadi kan banyak dibilang bahwa virus itu dari negara luar, dari mana-mana. Nah, virus bisa menular apabila bisa dari human to human, artinya ada yang sakit bersin ke kita, atau kita memegang barang bekas mereka bersin terkena barang, dropletnya atau percikan air ludahnya nempel di barang, kita pegang, maka tangan kita akan ada kuman, kemudian kita makan, kumannya masuk. Kenapa itu? Artinya ada tingkat sanitasi, karena selama ini kita tidak terlalu memperhatikan sanitasi. Sanitasi itu artinya kebersihan lingkungan ya. Kenapa kita harus sebelum makan harus mencuci tangan? Sebenarnya itu sudah diajarkan dari dulu ya. Kenapa kalau sebelum makan harus cuci tangan? Kenapa kalau kita harus mandi 2 kali sehari? Nah, itu sudah ada sebenarnya, karena itu biar lingkungan kita tetap saniter atau bersih. Nah, ternyata sekarang ini banyak sekali ditemukan penyakit menular. Nah, contohnya yang sekarang kita alami sehingga membuat kita harus di rumah sekian bulan lamanya. Karena tingkat saniter kita yang sudah sangat rendah ya. Kalau dulu diare itu kan tingkat saniter yang rendah, menggunakan air yang kotor segala macam. Dulu hanya penyakit diare, penyakit apa. Sekarang sudah banyak penyakit-penyakit apalagi yang pada saat ini tuh malah mematikan ya. Kemudian di tahun 72 barulah negara-negara anggota PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup. Nah, karena banyak pengalaman yang di atas tadi saya jelaskan, itu hanya beberapa saja ya. Sebenarnya banyak lagi. Mereka mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Namanya adalah Konferensi Stockholm ya. Nah, sejak itu PBB mengetuk palu bahwa lingkungan menjadi permasalahan internasional, karena memang bukan di satu tempat saja, bukan satu negara saja, namun memang sudah banyak sekali kondisi di mana lingkungannya sudah tercemar. Apa indikasinya kalau lingkungan tercemar? Sudah adanya penyakit-penyakit menular, angka kejadian penyakit menular, ditemukannya penyakit-penyakit baru yang cukup tinggi ya, angka kejadian penyakitnya. Kerusakan lingkungan, misalnya kelimpahannya, kamu udah baca belum? Biodiversitasnya, kelimpahannya makhluk hidup berkurang. Contoh aja Sungai Musi kita, sekarang kan udah jarang nemu ikan belida, ikan yang jenisnya, kalau zaman dulu banyak banget ikan itu. Nah, sekarang kan sudah mulai berkurang kelimpahannya, karena kenapa? Mereka tidak bisa beradaptasi hidup kembali, beradaptasi hidup dengan lingkungan yang sekarang sudah tercemar, yang kualitas lingkungannya sudah menurun, sehingga tidak bisa menopang hidup mereka. Nah, ini hanya sejarah singkat ya mengenai hari pembukaan konferensi 5 Juni. Jadi kenapa tanggal 5 Juni itu dijadikan hari lingkungan hidup? Nah, kita sering kalau orang lingkungan ya, kebetulan memang saya orang lingkungan. Background saya ini adalah memang kesehatan lingkungan. Pada tanggal 5 Juni itu ada yang namanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, untuk permasalahan hidup di Indonesia, adanya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Nasional di Universitas Padjadjaran pada tahun 72. Pada 82 itu mulai adanya Graham Brundtland yang mengatakan bahwa manusia di muka bumi ini memerlukan suatu etika yang baru ya, yang holistik, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, lingkungan hidup dan SDA. LH dan SDA itu adalah singkatan dari lingkungan hidup dan sumber daya alam yang harus selaras di seluruh bumi. Kemudian di tahun 1985 adanya konferensi bumi Montreal menghasilkan protokol Montreal. Kalau sekarang adanya protokol kesehatan. Jadi sebenarnya sudah dari lama bumi kita ini sudah diingatkan untuk terus untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kalau protokol Montreal ini dia melakukan penetapan batas dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi pemakaian energi fosil yang akan mengakibatkan emisi GRK ke apa? GRK ada yang tahu?
Ada yang tahu? GRK itu gas rumah kaca ya. Nah, jadi memang sudah dari tahun lalu, sudah dari tahun 70-an itu sudah ada penetapan batas bagi negara untuk membangun industri yang dapat menghasilkan yang mengurangi pemakaian energi fosil yang dapat meningkatkan GRK. Nah, tapi pada kenyataannya setiap tahun karena pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, maka memaksa kita untuk mengkonsumsi sumber daya alam lebih banyak lagi. Semakin banyak penduduk, maka semakin membutuhkan bahan pangan yang primer, sekunder ataupun tersier, dan semua itu berasal dari sumber daya. Karena tekanan seperti itu, maka industri lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Nah, kemudian di 87 ada namanya istilah pembangunan berkelanjutan. Di 92 ada konferensi lingkungan, ya. Pada pertemuan di tahun 92 itu di konferensi lingkungan itu diketok palu, ya, adanya disepakati bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau environmentally sound and sustainable development. Jadi harus ada program pembangunan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan kita. 97 ada KTT Bumi di Kyoto, Jepang, ya. Di Jepang dihasilkan protokol Kyoto, diwajibkan untuk mengurangi persentase emisi GRK ke udara. Nah, kemarin di Jepang itu orangnya sangat peduli sekali dengan lingkungan. Di tahun 2016 atau 2015, saya lupa tahun berapa. Saya pernah ada satu project bersama aktivis Jepang mengenai lingkungan, ya. Masih muda sekali dah waktu itu. Berapa ya, mungkin seumuran saya waktu itu, lebih muda dari saya. Nah, dia bilang langsung, kami melakukan riset bersama, kemudian dia bilang langsung, Jepang ini sekarang ini sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Kenapa bisa seperti itu, katanya? Karena memang kami yang merasakan efek terburuk dari lingkungan. Jadi yang kita tahu bahwa Jepang itu kan sumber industri terbesar. Dia industri yang maju. Kita belum bisa pakai HP, dia sudah bisa HP. Kita belum tahu remote, dia sudah tahu remote. Memang dia sangat kita bilang orang Jepang ini pinter-pinter banget, dia bisa menciptakan. Iya, memang dia punya kemampuan seperti itu. Saking dia pinternya, dia bangun semua industri. Tapi akhirnya dia baru menyadari bahwa mereka telah menikmati hasil dari pekerjaan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, jadi selama ini mereka hanya mengejar materi, mengejar popularitas, bahwa Jepang itu adalah negara termaju nomor 1, negara berkembang nomor 1, negara yang dengan teknologi iptek nomor 1. Namun mereka tidak menyadari efek dari apa yang telah mereka perbuat sendiri. Akhirnya mereka menyadari ketika orang Jepang sudah banyak sakit, ditemukannya penyakit-penyakit degeneratif di Jepang, tidak ada lagi kualitas lingkungan SDA mereka yang bisa mereka konsumsi. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa ini efek dari kerja kami selama ini. Harusnya mereka sudah bisa berpikir bahwa kemana sih limbah ini akan dilakukan, bagaimana sih pengolahan limbah ini. Nah, Jepang itu dulu nomor 1 penghasil sampah terbanyak, ya. Nah, ketika mereka sudah tahu, sudah merasakan kenapa kami sangat peduli dengan lingkungan, katanya, karena kami sudah merasakan efeknya. Nah, kami tidak mau negara-negara lain merasakan seperti kami. Nah, dia 8 bulan di Indonesia bersama kami untuk melakukan riset. Jadi dia sangat tertarik sekali ketika diajak ke Yogyakarta. Ada yang namanya bank sampah, ya, di mana sampah itu bisa diolah, ya, diolah kembali sampah plastik. Nah, akhirnya dia bilang di Jepang pun kami punya ini. Dia contohkan, untung aja nggak bajunya dibuat dari sampah, nah, ya. Jadi ikat kepala itu dari sisa kemasan plastik. Tasnya dia pakai dari sisa kemasan plastik. Sepatunya pun demikian, olahan kedua dari plastik. Jadi mereka begitu aware dengan lingkungan. Karena kenapa? Mereka sudah merasakan. Sebenarnya kita ini sudah merasakan, namun orang Indonesia tidak menyadarinya. Bukan tidak menyadarinya, tidak mau menyadarinya, ya. Kalau sekarang dikatakan telat, kita terlambat menyadarinya karena lingkungan kita sudah sangat tercemar sekali. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir pencemaran lagi.
Di Jepang pada saat tahun 2016 itu dia bilang kami sudah lama meninggalkan sampah plastik katanya. Jadi setiap kali mereka berjajan atau apa, mereka membiasakan untuk membawa makanan sendirinya. Kalau kalian lihat film-film Jepang kan, mereka selalu bawa. Kalau yang hobi nonton film Jepang atau drakor lah gitu ya, yang 11 hampir menyerupai Jepang, ininya apa? Protokolnya, dia pasti bawa makanan sendiri. Jadi di Jepang itu kami tidak ada lagi kantong, katanya nggak ada kantong plastik. Jadi kami kalau belanja bawa sendiri. Makanan gelas kami bawa sendiri untuk di kantor. Jadi tidak ada lagi ditemukan botol bekas aqua, bekas mineral kayak kita di sini yang begitu banyaknya. Jadi kenapa mereka begitu aware, begitu peduli? Karena mereka sudah merasakannya. Ada yang tanya sampai sini, Nak? Halo? Tidak, Bu. Enggak. Tidak ada, Bu. Kita lanjut ya. Bu. Sampai jam berapa saya? Kalian ada mata kuliah lagi? 85 Mas. 8.50 ya? 8.30? 832. Oke ya. Nah sekarang setelah kejadian contoh kejadian lingkungan yang tadi sudah saya jelaskan, maka adanya perubahan kebudayaan dan lingkungan. Apa hubungan perubahan kebudayaan dalam lingkungan itu? Ada beberapa faktor ya. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Nah, seperti tadi saya sudah bilang, kenapa dulu pemerintah kita ada program keluarga berencana 2 anak lebih baik? Karena memang mereka ingin menekan pertumbuhan penduduk, sehingga kalau pertumbuhan penduduk ditekan, maka akan berkurangnya kebutuhan, sehingga akan mengurangi industri dan mengurangi sampah. Nah, jadi adanya perubahan kebudayaan ada faktor penting. Makanya kenapa kalau di negara luar ya, di Jepang itu dulu karena adanya kasus mereka baru menyadari bahwa lingkungan mereka sudah sangat buruk sekali, bahkan tidak safe lagi untuk ditinggali, maka mereka menekan angka kelahiran, ditekan dan sangat ditekan sekali. Bahkan ada yang menikah tapi tidak mempunyai anak ya, karena mereka menyadari bahwa faktor yang permasalahan lingkungan itu timbul karena adanya besarnya lonjakan populasi manusia. Nah, sampai di tahun 2000 saya lupa 2000 berapa ya, di Paris juga seperti itu. Sampai sekarang ini malahan karena mereka sudah memproteksi diri dengan untuk mengurangi populasi, sehingga populasi mereka menurun. Akhirnya apa? Siapa yang mau mempunyai anak akan ditanggung. Dulu ada dosen saya, dia tinggal di Jepang, suami anak dan istrinya dibawa. Ketika anak lahir itu ditanggung penuh kehidupan si anaknya. Jadi dibiayai siapa yang mau mempunyai anak. Nah, karena ternyata setelah mereka menekan angka kelahiran, maka mereka berasa bahwa ternyata berkurang keturunan mereka. Kemudian fosil. Nah, masih adanya fosil sejak 4 sampai 6 juta tahun yang lalu. Semuanya sejak tahun 60.000 tahun yang lalu, Homo sapiens hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Nah, ini adalah kita tidak bisa mempungkiri bahwa dari Homo sapiens pun dia sudah hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Maka yang dimakannya semuanya adalah sumber daya alam. Begitu juga dengan kita, sumber daya alam. Nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi di materi berikutnya ya. Ada lagi perubahan revolusi, perubahan kebudayaan di revolusi industri, ada revolusi industri. Nah, dampaknya ketika industri meningkat, pertanian meningkat, maka dampaknya apa? Kesediaan pangan meningkat, kesejahteraan manusia meningkat. Yang dulunya gajinya 1 juta, dia cukup beli HP 1, ketika dia sudah bekerja lebih baik, gajinya 2 juta, dia bisa beli HP 3 gitu kan, tanpa dia sadari. Kayak kalian lah itu kan, 1 orang HP 4, tanpa kita sadari bahwa kita sangat berkontribusi atas kerusakan lingkungan ya. Populasi manusia meningkat. Kalau orang Indonesia bilang kalau semakin banyak anak semakin banyak rezeki, ya benar. Maka semakin banyak anak akan semakin banyak kita untuk mengeluarkan uang untuk memberi mereka makan, pendidikan dan sebagainya. Teknologi yang semakin berkembang. Kayak sekarang ini, dulu kita datang ke sekolah dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan buku, dengan menggunakan pensil. Sekarang kamu harus ada HP, harus ada laptop, harus ada punya wifi, harus punya data segala macam. Nah,
sebenarnya ya, wifi itu, sinyal itu adalah radioaktif. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan ya. Tapi karena memang dunia kita sudah dunia berkembang yang sangat pesat sehingga kita butuh ya. Nah, terakhir itu kebutuhan dan keinginan manusia yang bertambah seperti saya bilang tadi ya. Pada saat kamu lihat HP dulu, zaman saya dulu HP Nokia yang pencet pengen beli gitu ya. Kemudian naik lagi Nokia 6600 yang ada kamera, beli. Sekarang Android, beli. Nah, jadi memang kebutuhan manusia itu meningkat. Semakin SD kamu cuma butuh pensil sama penghapus, pensil sama buku. SMP, SMA kamu harus butuh gadget karena pelajarannya semua dari gadget kan. Sekarang anak-anak gitu kalau kuliah sekolah internasional kan. Kamu butuh laptop karena dosen kamu selalu memberi tugas untuk diketik. Nah, itulah kira-kira kebutuhan dan keinginan yang bertambah. Dulu yang namanya HP ini adalah barang. Bentar ya. Halo? Ya. Tunggu sebentar nak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dampak yang kedua adalah penggunaan energi dan sumber daya alam yang meningkat, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meningkat. Jadi kalau kita saya contohkan satu ya. Saya contohkan satu, gas alam, gas LPG itu kan adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui kan. Nah, mungkin kalian sudah dapat di sekolah di pelajaran sumber daya alam ya. Jadi kenapa sekarang banyak berlomba-lomba ilmuwan mencari yang namanya sumber energi lain selain gas alam ataupun yang sumber energi lain, misal dari fosil, dari apa, dari tumbuhan atau apapun, briket namanya kemarin pernah dicari, atau dari biogas, dari kotoran hewan, karena mereka sudah menyadari bahwa persediaan sumber daya alam kita ini yang berupa energi itu sudah menipis. Karena kenapa? Sudah banyak kebutuhan yang meningkat. Kita orang tua punya anak 4, anaknya punya 4 lagi, punya 4 lagi, punya 4 lagi, sudah berapa rumah yang membutuhkan sumber energi. Nah, itu yang menjadi dampak dari pertumbuhan penduduk dan industri ya. Kemudian semakin hari semakin banyak sampah ya, karena penduduk kita semakin banyak yang digunakan sehingga makin banyak yang menghasilkan sampah ya. Nah, inilah hubungannya kira-kira antara sumber daya alam, populasi manusia, dan pencemaran lingkungan. Jadi mungkin yang saya jelaskan tadi dengan contoh yang sangat sederhana sekali, mudah-mudahan kalian bisa mencernanya ya. Jadi populasi manusia yang semakin tinggi, maka dia akan menggunakan sumber daya alam semakin tinggi. Baju itu kan dibuat dari benang itu dari mana? Ada yang dari benang walang dari hewan, ada juga yang dari tumbuhan.
semakin banyak orang, maka kita akan membutuhkan semakin banyak baju, maka produk industri akan semakin memproduksi baju yang dimana yang bahan dasarnya dari sumber daya alam. Kemudian hasil industri itu akan mempunyai hasil samping yang berupa limbah yang dibuang ke lingkungan, maka semakin tinggi polusi, sumber daya alam semakin menipis karena terpakai, kemudian pencemaran akan semakin rusak, sehingga lingkungan akan semakin rusak. Nah, apa yang terjadi jika lingkungan kita ini rusak, adanya masalah lingkungan, maka adanya penurunan keanekaragaman hayati yang tadi saya jelaskan. Contohnya ikan yang semakin dikit di sungai ataupun di laut, karena tadi lautnya sudah tercemar, dia tidak semua ikan bisa bertahan dengan kondisi laut seperti itu. Penurunan kesediaan pangan, bahkan kita sempat mengekspor, kalau saya nggak salah ya, saya ini bukan politikus dan saya kurang hobi mendengarkan berita-berita di TV itu yang seperti itu. Kita pernah ekspor impor beras, lucu ya, gula, nah itu ya. Penurunan kesediaan sumber daya alam, minyak kita hampir juga mengirim dari luar karena di bumi kita ini udah nggak ada lagi minyak, udah habis terpakai. Limbah yang semakin banyak, adanya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, itu pengantar yang saya sampaikan, dimana akhirnya kita mengetahui karena adanya masalah-masalah tersebut itulah maka adanya ilmu yang harus mempelajari tentang lingkungan, karena ternyata interaksi lingkungan itu kita tidak hanya berbicara lingkungan biotik dan abiotik, kita tidak hanya bicara manusia, hewan, tumbuhan, air, dan udara, ternyata ada korelasinya semua ya. Oke, ada yang tanya sampai sini? Kalau enggak saya lanjut. Jadi dari semua cerita saya tadi yang bersejarah singkat, sebenarnya kalau mau sejarah panjang lingkungan itu enggak akan selesai kita, walaupun 2 tahun kita belajar ilmu lingkungan ya. Maka ada yang namanya ilmu lingkungan. Apa itu ilmu lingkungan? Jadi ilmu lingkungan itu adalah ilmu interdisipliner. Jadi dia memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi makanya kenapa kalian orang biologi belajar ilmu lingkungan, karena biologi dan lingkungan itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya. Nah, untuk apa dia? Untuk mengukur dan menilai perubahan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem, sehingga dapat mengelola ekosistem tersebut demi keberlangsungan hidup. Jadi diharapkan ketika kita belajar ilmu lingkungan, kita mengerti bagaimana interaksi antara lingkungan dan makhluk hidup, bagaimana apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, apa yang dimaksud dengan bagaimana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, bagaimana cara mengelola sumber daya itu dengan baik, sehingga mencukupi kehidupan kita sampai nanti lanjut dan seterusnya. Diharapkan sumber daya itu tidak akan habis. Nah itu. Dan lingkungan tidak akan rusak sehingga kita masih bisa bertahan hidup. Anda bayangkan kalau lingkungan kita rusak, semua air ada logam beratnya dengan kadar konsentrasi yang sudah tidak bisa diminum lagi sungai. Semua tanah sudah tercemar oleh limbah, oleh E. coli, mikrobiologi yang sifatnya adalah mikrobiologi yang patogen, artinya menyebabkan penyakit. Semua air, semua udara kita sudah penuh dengan aerosol, dengan CO, dengan NO, dengan SO. Gimana lagi kita bisa bernapas? Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, jadi kita di sini tinggal memikirkan apakah kita mau berlangsung hidup atau tidak ya, dengan cara bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, meminimalisir dan menekan angka pencemaran sudah terjadi ya. Nah, prinsip ilmu lingkungan itu adalah manusia hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan alam atau ekosistem di mana ia hidup, bahkan manusia tidak mungkin terpisah dari lingkungan tersebut. Nah, conclusionnya adalah manusia tidak mungkin terpisah dari lingkungan tersebut. Kita mati pun akan kembali ke tanah, ya. Oke, mengerti? Ini baru pendahuluan nak ya. Jadi ya Bu. Ini Ebi, siapa ini baru masuk ini? Jadi itulah kenapa ilmu lingkungan itu penting. Jadi diharapkan kalaupun kita tidak bisa mengajak orang nantinya untuk mencintai lingkungan kita sendiri, minimal dari kita sendiri ya. Memang sulit membiasakan diri untuk tidak menggunakan kantong plastik, membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, membiasakan diri untuk menghemat sumber daya. Misalnya sumber daya alam, misalnya kamu punya tugas ya. Seperti saya aja, saya juga menyadari bahwa saya sangat sulit untuk menghemat penggunaan sumber daya itu. Kamu punya tugas, kamu ngeprint sekian, salah, buang, ambil lagi kertas. Nah, itu kan
untuk satu rim kertas itu berapa batang kayu yang akan dihabiskan. Nah, jadi itu ya intinya ya. Jadi biasakanlah diri sekarang untuk mencintai lingkungan. Kalau kita berbicara lingkungan itu banyak sekali, banyak sekali, nggak akan pernah habis. Pokok lingkungan itu sangat banyak sekali yang harus kita gali ya. Mungkin itulah kenapa akhirnya sebenarnya saya ini backgroundnya adalah analis kesehatan. Saya laboratorium ya. Saya orang laboratorium dari analis kesehatan. Di analis dulu kami belajar mikrobiologi, parasitologi, pokoknya semua kimia analitik, kimia farmakologi segala macam. Tapi ada satu spesifik yang membuat saya tertarik pada saat itu. D3 saya masih umur 18 tahun kalau saya nggak salah ya. Karena saya tamat SMA 16 pokoknya segitulah 3 tahun. Saya berpikir, oh ternyata kalau sakit itu sudah terlanjur artinya sudah masuk itu racun ke dalam tubuh. Nah, tinggal dokter ngobati. Nah, kayak gitu kan. Kalau sudah diobati ya antara dua. Kalau berhasil dia hidup, nggak berhasil dia mati. Nah, jadi kita cari sumbernya. Saya tertarik mencari sumber. Oh kayaknya sini. Jadi saya kemarin nggak ambil. Memang saya ATLM kesehatan, analis kesehatan yang kerja di laboratorium. Saya nggak ambil arah ke medisnya. Saya ambil arah ke lingkungannya. S1 saya ambil ke arah lingkungannya. S2 saya kembali ke biomedik, biologi kedokteran. Tapi tesis saya ambil ke lingkungannya. Tetap ambil pada aspek lingkungan, artinya kesehatan makanan dan minuman, pencemaran. Nah, selama berapa tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini saya concern ke pencemaran lingkungan. Nah, sampai saya lanjut sekolah lagi pun sekarang saya ambilnya di kesehatan lingkungan. Dan yang saya bahas sekarang pun soal lingkungan, ya. Jadi memang ketertarikan orang itu bermacam-macam, ya. Apalagi kalian orang biologi sains kan banyak yang bisa kalian gali dari ilmu biologinya. Karena ilmu biologi itu nggak bisa lepas dari ilmu apapun, ya. Karena biologi itu adalah ilmu dasar. Pelajaran orang dokter, jadi kamu jangan sering minder ya kalau dengan misalnya ada sarjana kedokteran, sarjana apa, karena mereka juga dasarnya ilmu biologi, ya. Nah, sekarang terserah kalian mau fokusnya kemana. Biologi itu banyak, ada ekologi, ada mikrobiologi, kan, ada lingkungannya, ada apa lagi ya, biodiversitasnya. Nah, kalau nggak kalian siapa gitu, ya. Jadi berusaha untuk mencintai profesi yang sekarang kalian punya. Jadi kalau segala sesuatu itu kita nikmati, ikhlas kita jalani, insya Allah nggak akan berat kuliahnya. Oke? Ketua tingkatnya sudah di short screen, absennya seluruhnya, karena ada yang baru masuk. Sudah, Bu. Oke, nanti dikumpulkan di Word, dikirim ke saya ya. Nanti saya share email di grup, jangan dikirim ke HP. Berat, nanti HP saya udah banyak sekali data, belum lagi data kalian yang mahasiswa, belum lagi data anak saya yang sekolah dari rumah. Oke? Iya, Bu. Oke, ada yang tanya sampai sini, Nak? Kalau iya? Siapa dulu? Mayang dulu. Saya Bu yang mau bertanya. Iya, monggo, silakan. Bu, kan tadi kan Ibu bahas tentang yang ASI yang terdapat pestisida. ASI itu. Nah kan sedangkan kan pada tumbuhan Bu, kan ada banyak jadi bukan pestisida Bu. Belum lagi ada faktor lain yang membuat tanaman itu jadi rusak kayak itu Bu. Belum lagi dari hewan. Sedangkan petani itu juga punya anak mau sekolah Bu. Jika mereka tidak menggunakan pestisida itu, tumbuhan mereka juga bisa rusak dan itu merusak ekonomi mereka. Jadi bagaimana itu solusinya? Oke, nah saat ini kan sedang dikembangkan adanya pestisida yang bebas adanya obat hama yang bebas dari kimia ya. Maka sekarang banyak orang yang meneliti untuk yang namanya, kalian sudah belajar belum ya, pengendalian biologis. Belum. Nah, ada namanya nanti mata kuliah kalian itu pengendalian biologis. Jadi bagaimana kalian bisa mengendalikan hama dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan bahan kimia. Cuman tadi kenapa petani kita banyak menggunakan bahan kimia pestisida? Karena memang efeknya cepat, harganya murah, waktunya nggak lama. Nah, kalau kita bermain pengendalian hama hayati ya, kita menggunakan makhluk hidup yang lain sebagai pemangsa makhluk hidup yang lain, memang membutuhkan waktu yang lama dan tidak sepenuhnya berhasil. Kalau kita menggunakan pestisida kan pasti 100% hamanya mati. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang tadi itu mungkin hanya beberapa persen.
masih ada yang rusak beberapa persen. Itulah kelemahannya memang. Nah, makanya sampai saat ini banyak sekali industri-industri yang pestisida sudah dilarang, penggunaan pestisida sebenarnya sudah dilarang. Makanya sekarang banyak sekali industri-industri yang mencoba untuk mengembangkan pestisida alami bahasanya, yang tidak memiliki efek samping bagi kesehatan. Nah, tapi memang pada saat ini masih banyak orang menggunakan pestisida. Nah, mungkin ya sebenarnya kalau dari aspek kesehatan lingkungannya bisa ada satu cara untuk mengurangi biar si pestisida itu tidak terkontaminasi langsung dengan orang, ya, dengan usernya, dengan penggunanya. Misalnya dia safety dalam penggunaan pestisida, artinya pada saat di kebun dia menggunakan penutup masker, dia menggunakan penutup muka, menggunakan sarung tangan sehingga tidak terhirup oleh dia. Nah, cuman hal ini memang tidak mempunyai kontribusi yang besar. Artinya kalau memang dia sudah tiap hari menggunakan pestisida, otomatis pestisida itu sudah mencemari lingkungannya, tapi minimal bisa mengurangi kontaminasi pada orang pekerja tersebut. Tuh, ya. Nah, tapi memang sekarang banyak sekali. Jadi kalau kita beli sayuran itu sudah pasti ada pestisidanya, makanya harus dicuci bersih-bersih seperti itu. Nah, biasanya yang kadar pestisida tinggi dalam tubuh itu adalah pekerjanya langsung, artinya orang petani yang nyemprotkan pestisida itu langsung. Nah, itu yang biasanya yang paling tinggi. Nah, kalau Mayang tanya, jadi gimana itu Bu solusinya? Solusinya adalah mencari alternatif pestisida alami yang tidak memiliki kandungan yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup. Nah, itu kalau sudah ada belum Bu? Saya bisa jawab belum pasti adanya, karena memang sekarang banyak orang-orang yang mencari bagaimana cara pengendalian hayati atau menggunakan pestisida yang alami, namun memang efeknya kurang begitu efektif dan efisien. Oke, Anda tanya lagi? Terima kasih Bu jawabannya. Oke, ada yang tanya lagi, Nak? Oke ya, kalau nggak ada tanya kita akhiri dulu untuk hari ini ya. Ya Bu. Ada 2 orang nggak hadir, siapa ini? Coba nanti Mbak Yumi dicek, ada 2 orang nggak hadir. Baik Bu. Oke ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.